Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah tentang perjalanan spiritual yang luar biasa, di mana seorang pendeta menemukan pola bulan sabit di atap gereja yang runtuh akibat badai, yang akhirnya mengubah seluruh hidupnya. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Badai Rafael, badai tropis yang diperkirakan menjadi kategori 2, menyapu kota kecil St. Clair, Louisiana, membawa angin kencang dan hujan deras yang melumpuhkan kehidupan sehari-hari. Pendeta Gregory Hadley, pemimpin gereja St. Clair, mengimbau jemaatnya untuk berlindung dan berdoa di rumah masing-masing, sambil memohon perlindungan dari Tuhan atas kota mereka. Malam itu, Gregory merenungkan kekuatan alam yang tampaknya tak terkendali, sambil mengamati melalui jendela bagaimana pohon-pohon besar bergoyang seperti ilalang. Ketika badai mencapai puncaknya, suara gemuruh keras terdengar dari arah gereja, membuat Gregory khawatir akan kerusakan yang mungkin terjadi. Keesokan paginya, langit cerah menggantikan awan kelabu, dan Gregory segera berjalan menuju gereja yang tampak jauh lebih sunyi dari biasanya. Saat ia tiba, pemandangan atap gereja yang runtuh menyambutnya, dengan puing-puing berserakan di halaman dan bagian dalam gereja. Gregory memperhatikan bahwa meskipun kerusakan cukup parah, ada bagian yang tetap utuh secara mencolok, membentuk pola melengkung yang menyerupai bulan sabit. Ia berdiri terpaku di tengah reruntuhan, mencoba memahami apakah pola itu sekadar kebetulan atau ada makna yang lebih mendalam di baliknya. Perasaan aneh menggelayuti hatinya, antara kekaguman pada keindahan bentuk tersebut dan rasa takut bahwa ini mungkin sebuah tanda dari Tuhan. Gregory mengunci gereja untuk sementara waktu, berjanji pada dirinya sendiri untuk menyelidiki lebih lanjut tentang pola misterius ini. Hari-hari berlalu, dan Gregory mulai membersihkan puing-puing gereja dengan bantuan beberapa sukarelawan dari jemaatnya, meskipun pola bulan sabit tetap tak tersentuh. Saat ia menyusun kembali bagian altar yang hancur, tangannya menyentuh sebuah kotak kayu kecil yang terpendam di bawah puing. Kotak itu tampak tua dan rapuh, dihiasi ukiran sederhana yang membuat Gregory penasaran akan isinya. Ketika kotak itu dibuka, ia menemukan sebuah kitab usang dengan huruf-huruf yang tidak ia kenali, disertai aroma khas kertas tua yang telah lama terlupakan. Gregory mencoba membaca beberapa halaman, tetapi ia segera menyadari bahwa bahasa di dalamnya tidak menyerupai bahasa Latin atau Inggris. Ia memutuskan untuk membawa kitab itu pulang, berharap dapat menemukan seseorang yang bisa membantunya menerjemahkan isi yang tampaknya sangat kuno. Malam itu, Gregory tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan berbagai spekulasi tentang asal-usul kitab tersebut dan kaitannya dengan pola di atap gereja. Ia merasa ada sesuatu yang besar dan penting di balik semua ini, meskipun ia belum tahu apa itu. Jemaat gereja mulai mendengar tentang temuan kitab dan pola bulan sabit, dan banyak di antara mereka mulai bertanya-tanya apakah ini adalah tanda dari Tuhan. Gregory memutuskan untuk mencari pendapat dari luar, menyadari bahwa jawabannya mungkin terletak di luar pengetahuan agamanya sendiri. Saat Gregory masih bergulat dengan pikirannya, tim peneliti dari National Weather Service tiba di kota untuk mempelajari dampak badai Rafael. Mereka dipimpin oleh Dr. Emily Turner, seorang peneliti berpengalaman yang tertarik pada pola-pola cuaca ekstrim dan dampaknya terhadap lingkungan. Gregory mendengar kabar tentang kunjungan tim itu dan memutuskan untuk menghubungi mereka, berharap menemukan jawaban ilmiah tentang pola bulan sabit di gereja. Ketika Gregory bertemu Dr. Emily, ia menjelaskan secara rinci tentang pola tersebut, termasuk posisinya yang terlihat jelas dari dalam gereja. Emily tampak tertarik dan meminta izin untuk memeriksa lokasi secara langsung, sambil membawa beberapa peralatan ilmiah untuk mengukur tekanan udara dan parameter lain. Setelah pemeriksaan awal, Emily menyimpulkan bahwa pola itu mungkin terbentuk akibat pusaran angin yang sangat spesifik selama badai berlangsung. Meskipun demikian, Emily mengakui bahwa presisi bentuknya cukup luar biasa, membuatnya sulit untuk percaya bahwa ini hanya kebetulan. Gregory merasakan kelegaan sementara mendengar penjelasan ilmiah, tetapi sebagian dirinya tetap merasa bahwa ini lebih dari sekadar fenomena alam. Emily kemudian bertanya apakah gereja memiliki sejarah atau latar belakang tertentu yang mungkin berkaitan dengan pola tersebut, membangkitkan rasa penasaran Gregory lebih jauh. Dengan rasa penasaran yang semakin memuncak, Gregory memutuskan untuk menyelidiki sejarah gereja dan tanah tempatnya berdiri, berharap menemukan petunjuk yang lebih dalam. Gregory memulai penyelidikan sejarah gereja dengan bertanya kepada warga lokal yang sudah lama tinggal di St. Clair, dan salah satu nama yang muncul adalah Martha, seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi lokal. Martha menyambut Gregory di rumahnya yang penuh dengan pernak-pernik antik, dan ia dengan senang hati mulai bercerita tentang sejarah kota kecil itu. Menurut Martha, sebelum gereja St. Clair dibangun pada abad ke-19, tanah itu merupakan tempat berdirinya sebuah bangunan tua dari abad ke-18 yang kini hampir dilupakan. Bangunan tersebut,
Katanya, dulunya digunakan oleh pelaut asing yang terdampar di Teluk Meksiko, membawa kepercayaan dan budaya yang sangat berbeda. Salah satu cerita yang diingat Martha adalah tentang seorang pelaut muslim bernama Ibrahim, yang dikenal karena membawa pesan damai dan keadilan ke komunitas kecil di sekitar tempat itu. Ibrahim, menurut kisahnya, sering berdoa di tempat yang kini menjadi lokasi gereja, dan banyak yang mengatakan ia meninggalkan bekas spiritual yang kuat di sana. Martha menunjukkan kepada Gregory sebuah lukisan tua yang menggambarkan pelaut dengan simbol bulan sabit di kapal mereka, semakin memperkuat hubungan sejarah ini. Mendengar cerita tersebut, Gregory mulai berpikir bahwa pola bulan sabit di gereja mungkin lebih dari sekadar fenomena cuaca, mungkin ada warisan yang tertinggal. Ia berterima kasih kepada Martha atas informasi yang tak ternilai ini, berjanji akan terus menggali kebenaran tentang sejarah gereja dan hubungannya dengan Ibrahim. Dalam perjalanan pulang, Gregory merasa bahwa perjalanan ini membawanya ke arah yang tidak terduga, tetapi ia bertekad untuk menemukan apa yang tersembunyi di balik semua misteri ini. Keesokan harinya, Gregory kembali ke gereja untuk melanjutkan pembersihan puing-puing dengan harapan menemukan lebih banyak petunjuk tentang sejarah tempat itu. Di bawah altar yang hampir runtuh, ia menemukan celah kecil yang sebelumnya tak terlihat, dan di dalamnya terdapat sebuah kitab tua yang terbungkus kain usang. Gregory membukanya dengan hati-hati, menyadari bahwa kitab itu tampak sangat kuno, dengan halaman yang mulai rapuh dan tulisan dalam bahasa asing yang tidak dikenalnya. Ia segera mengingat cerita Martha tentang pelaut muslim dan berpikir bahwa kitab ini mungkin milik Ibrahim atau salah satu orang dari kelompoknya. Setelah mencoba membaca beberapa halaman, Gregory merasa bingung tetapi juga tertarik, karena simbol-simbol di dalamnya terlihat sangat berbeda dari apapun yang ia kenal sebelumnya. Ia membawa kitab itu ke Dr. Emily, yang memiliki pengalaman akademis dan mungkin bisa memberikan petunjuk awal tentang asal-usulnya. Emily memeriksa kitab itu dengan seksama, mencatat bahwa huruf-huruf di dalamnya tampaknya berasal dari abjad Arab, tetapi ia tidak memiliki keahlian untuk menerjemahkannya. Dengan rasa ingin tahu yang semakin besar, Gregory dan Emily memutuskan untuk mencari seorang ahli bahasa yang bisa mengidentifikasi kitab tersebut. Emily menghubungi koleganya di universitas terdekat untuk mendapatkan rekomendasi, dan mereka diarahkan kepada seorang profesor bahasa bernama Dr. Hasan Al-Hatib. Gregory merasa harapan kembali tumbuh, percaya bahwa jawaban atas misteri ini semakin dekat, meskipun ia belum tahu betapa besar dampak yang akan dibawa oleh kitab tua itu. Beberapa hari kemudian, Gregory dan Emily bertemu dengan Dr. Hasan Al-Hatib, seorang profesor bahasa yang memiliki spesialisasi dalam bahasa Arab dan sejarah Islam. Dr. Hasan memeriksa kitab tersebut dengan hati-hati, segera mengenalinya sebagai sebuah Al-Quran kuno yang kemungkinan besar dibawa oleh pelaut muslim seperti Ibrahim. Ia menjelaskan kepada Gregory bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan isinya mengandung ajaran yang sangat dalam tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan kasih sayang. Gregory merasa terkejut namun sekaligus terpesona, karena ia tidak menyangka kitab ini memiliki hubungan langsung dengan agama yang berbeda dari keyakinannya. Dr. Hasan juga memperhatikan bahwa pola bulan sabit sering digunakan dalam seni dan arsitektur Islam sebagai simbol ketuhanan dan keindahan alam semesta. Ia menyarankan bahwa pola di atap gereja mungkin mencerminkan warisan spiritual yang ditinggalkan oleh komunitas muslim yang dulu ada di tempat itu. Gregory mulai mengajukan banyak pertanyaan tentang Islam, merasa bahwa ia perlu memahami lebih dalam tentang kitab ini untuk mengungkap kebenaran sepenuhnya. Dr. Hasan menawarkan untuk membantu Gregory mempelajari beberapa ayat Al-Quran yang relevan, sambil menjelaskan bagaimana ajarannya mencerminkan nilai-nilai universal. Emily, yang selama ini mengamati dengan penuh perhatian, juga mulai merasa bahwa misteri ini lebih besar dari yang ia duga, dan ia ingin membantu Gregory dalam perjalanan ini. Suatu malam, Gregory terbangun dengan tubuh berkeringat setelah bermimpi tentang lautan yang luas dan bergelombang, di mana sebuah kapal tua terombang-ambing di tengah badai. Di atas kapal itu, seorang pria berjanggut mengenakan pakaian sederhana tampak berdiri kokoh, memegang sebuah kitab yang bercahaya redup. Pria itu berbicara dengan suara tegas tetapi lembut, berbicara tentang keesaan Tuhan dan kebesarannya, meskipun Gregory tidak dapat memahami semua yang ia katakan. Mimpi itu terasa begitu nyata sehingga Gregory merasa seperti ia sedang berada di sana, mendengar debur ombak dan mencium aroma asin lautan. Pria tersebut menyebutkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah tanda-tanda bagi mereka yang mau merenungkan, dan ia memandang Gregory dengan mata penuh ketenangan. Ketika Gregory mencoba mendekati pria itu untuk bertanya lebih banyak, kapal tiba-tiba berguncang hebat dan lautan menjadi gelap gulita, membangunkan Gregory dari tidurnya. Mimpi ini meninggalkan kesan mendalam di benaknya, membuatnya bertanya-tanya apakah itu sekadar hasil dari pikirannya yang sibuk, atau mungkin sebuah pesan dari Tuhan. Setiap kali Gregory mencoba melupakan mimpi itu, bayangan pria berjanggut dan kitab bercahaya kembali muncul dalam pikirannya, mengusiknya tanpa henti. Gregory mulai mencatat detail dari mimpi tersebut, merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang penting yang harus ia pahami dari pengalaman itu. Dalam hatinya,
Gregory mulai merasakan keinginan yang mendalam untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesan-pesan keesaan Tuhan yang ia dengar dalam mimpinya. Gregory merasa bahwa ia tidak bisa memendam semua hal ini sendirian. Jadi ia memutuskan untuk berbicara kepada jemaatnya tentang pola bulan sabit dan kitab yang ia temukan. Dalam khotbah minggu berikutnya, ia menceritakan kisah badai, keruntuhan gereja, dan pola misterius yang muncul di atap, membuat jemaat terdiam penuh perhatian. Gregory juga menunjukkan kitab tua yang ia temukan, meskipun ia menjelaskan bahwa ia belum sepenuhnya memahami isinya karena menggunakan bahasa asing. Beberapa jemaat mulai menyatakan bahwa mungkin ini adalah ujian iman dari Tuhan untuk menguji kepercayaan mereka dalam menghadapi hal yang tidak biasa. Namun, yang lain merasa bahwa pola bulan sabit itu bisa menjadi tanda khusus, meskipun mereka tidak yakin apa maknanya. Gregory dengan jujur mengakui bahwa ia sendiri merasa bingung, tetapi ia percaya bahwa mereka harus membuka hati untuk mencari kebenaran di balik semua ini. Diskusi itu memicu rasa ingin tahu yang mendalam di kalangan jemaat, dengan beberapa orang mulai bertanya apakah mereka boleh melihat kitab tersebut lebih dekat. Beberapa anggota jemaat, seperti Sarah dan David, bahkan menyarankan agar mereka mempelajari lebih lanjut tentang sejarah gereja dan tanah tempatnya berdiri. Meskipun ada beberapa yang skeptis dan khawatir bahwa ini mungkin menggoyahkan iman mereka, Gregory menyarankan agar mereka tetap berdoa untuk bimbingan. Di akhir diskusi, Gregory merasa bahwa apa yang terjadi di gereja telah mengguncang kepercayaan tetapi juga membuka peluang untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Gregory kembali menemui Dr. Hasan dengan kitab tua di tangannya, kali ini membawa lebih banyak pertanyaan yang ingin ia jawab. Diskusi mereka dimulai dengan Gregory bertanya tentang konsep keesaan Tuhan dalam Islam, yang menurutnya terdengar sangat berbeda dari keyakinan Kristen Trinitas. Dr. Hasan dengan sabar menjelaskan bahwa Islam memandang Tuhan sebagai satu-satunya pencipta yang tidak terbagi, melampaui segala sesuatu yang dapat dipahami manusia. Gregory awalnya merasa sulit menerima gagasan ini, dan ia mengajukan argumen tentang peran Yesus dalam keselamatan, yang langsung ditanggapi dengan tenang oleh Hasan. Hasan menjelaskan bahwa Islam menghormati Yesus sebagai nabi besar, tetapi menekankan bahwa penyembahan hanya ditujukan kepada Tuhan semata. Perdebatan mereka memanas saat Gregory mempertanyakan apakah konsep keadilan Tuhan dalam Islam sejalan dengan belas kasih yang ia pahami dalam imannya. Hasan menjawab dengan kutipan dari Al-Quran yang menggambarkan Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sambil menjelaskan bahwa keadilan dan belas kasih berjalan beriringan. Gregory merasa terkejut oleh kedalaman argumen Hasan dan mulai menyadari bahwa ada banyak kesalahpahaman yang ia miliki tentang Islam. Setelah beberapa jam diskusi, Gregory mulai melihat persamaan yang mendasar antara agama mereka, meskipun ia masih belum sepenuhnya yakin. Sebelum berpisah, Hasan memberikan Gregory sebuah terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris, memintanya untuk membacanya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tenang. Gregory bersama Dr. Emily dan Dr. Hasan memutuskan untuk menggali lebih dalam sejarah lokasi gereja St. Clair, menggunakan arsip lokal dan dokumen lama sebagai petunjuk. Mereka menemukan peta kuno yang menunjukkan bahwa tempat itu dulu adalah sebuah pelabuhan kecil yang sering disinggahi kapal-kapal dari berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah. Salah satu catatan tua menyebutkan sebuah bangunan kecil yang digunakan oleh pelaut Muslim untuk beribadah, menunjukkan bahwa masjid pernah berdiri di sana. Dr. Hasan menjelaskan bahwa ini masuk akal, karena pada abad ke-18 banyak pelaut dari dunia Islam yang berdagang atau mencari perlindungan di wilayah pesisir Amerika. Gregory merasa terkejut tetapi juga terinspirasi bahwa lokasi gerejanya memiliki sejarah panjang sebagai tempat ibadah, meskipun untuk keyakinan yang berbeda. Mereka juga menemukan nama Ibrahim dalam dokumen pelaut yang selamat dari badai besar, mendukung kisah yang diceritakan Martha sebelumnya. Emily menunjukkan bahwa jejak sejarah ini mungkin menjelaskan pola bulan sabit yang muncul di atap gereja, karena simbol itu sering diasosiasikan dengan seni Islam. Gregory merasa semakin yakin bahwa misteri yang ia hadapi memiliki akar sejarah yang mendalam, dan ia ingin menggali lebih dalam untuk memahami semuanya. Penemuan ini membuat Gregory merenung bahwa tempat ibadah, bagaimanapun bentuknya, selalu memiliki tujuan yang sama, mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dengan keyakinan yang mulai terguncang namun terbuka, Gregory memutuskan untuk terus mengeksplorasi, bahkan jika itu berarti mempertanyakan keyakinannya sendiri. Sementara Gregory terus mempelajari kitab yang ia temukan, beberapa anggota jemaat mulai merasa khawatir dengan perubahan sikapnya yang terlihat lebih merenung dan sering berbicara tentang konsep universal Tuhan. Sarah, salah satu jemaat yang sangat konservatif, mulai menyebarkan kekhawatiran bahwa Gregory mungkin menyimpang dari iman Kristen yang benar. Pada suatu pertemuan, beberapa anggota jemaat secara terbuka bertanya kepada Gregory mengapa ia begitu terobsesi dengan pola bulan sabit dan kitab asing itu. Gregory dengan tenang menjelaskan bahwa ia hanya ingin memahami sejarah gereja mereka lebih baik, tetapi ia menghindari berbicara terlalu banyak tentang Al-Quran. Beberapa jemaat mendukung Gregory, menganggap rasa ingin tahunya sebagai bagian dari usaha memahami rencana Tuhan,
Tetapi ada juga yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Tekanan ini membuat Gregory merasa terisolasi, tetapi ia tetap melanjutkan pembelajaran, merasa bahwa kebenaran lebih penting daripada pendapat orang lain. Emily mencoba meyakinkan Gregory untuk tetap tenang, mengingatkan bahwa setiap perubahan besar seringkali menghadapi perlawanan di awal. Gregory merasa terganggu oleh konflik ini tetapi juga menyadari bahwa ini adalah ujian iman dan keberanian untuk terus mencari kebenaran. Ia mulai berdoa dengan cara yang berbeda, meminta Tuhan untuk membimbingnya melewati kebingungan ini dan memberinya keberanian untuk melanjutkan pencariannya. Meski semakin banyak jemaat yang curiga, Gregory memutuskan untuk berbicara lebih mendalam kepada mereka tentang penemuannya di waktu yang tepat. Dalam proses pencarian sejarah, Gregory secara tidak sengaja menemukan dokumen keluarga yang tersimpan di sebuah kotak tua di rumahnya. Dokumen itu berisi catatan silsilah keluarganya yang melacak garis keturunan hingga ke Spanyol pada abad ke-15, masa di mana Andalusia berada di bawah kekuasaan Muslim. Salah satu nama yang muncul adalah seorang nenek moyang bernama Yusuf, yang disebut-sebut sebagai seorang sarjana dalam catatan keluarga. Gregory terkejut mengetahui bahwa Yusuf pernah melarikan diri dari Spanyol selama masa Inkuisisi, kemungkinan karena keyakinan agamanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah keluarganya memiliki hubungan dengan Islam di masa lalu, sebuah fakta yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan di keluarganya. Hal ini membuat Gregory merasa bahwa pencariannya terhadap kebenaran bukanlah kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah tertanam dalam sejarah keluarganya. Gregory membawa temuan ini kepada Dr. Hasan, yang menjelaskan bahwa banyak orang Andalusia yang membawa tradisi Islam mereka saat melarikan diri ke belahan dunia lain. Pengetahuan ini semakin menguatkan rasa ingin tahu Gregory, sekaligus membuatnya merasa bahwa ia sedang menelusuri jejak spiritual keluarganya sendiri. Emily yang juga mendengar cerita ini merasa bahwa Gregory memiliki panggilan yang lebih besar, dan ia mendorongnya untuk terus melangkah meskipun banyak rintangan. Gregory mulai melihat sejarah keluarganya sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar, membawa kedamaian di tengah keraguan yang selama ini mengganggunya. Gregory, Dr. Emily, dan Dr. Hasan memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang sejarah gereja dengan menggali arsip kota dan dokumen sejarah setempat. Mereka menemukan sebuah peta tua dari abad ke-18 yang menunjukkan bahwa lokasi gereja dulu merupakan bagian dari pelabuhan kecil yang digunakan oleh pelaut dari berbagai negara. Di antara catatan itu, ada laporan tentang sekelompok pelaut Muslim yang terdampar di Teluk Meksiko setelah kapal mereka dihantam badai besar. Catatan tersebut menjelaskan bahwa pelaut-pelaut itu diterima dengan baik oleh penduduk setempat dan membangun sebuah masjid kecil untuk beribadah. Gregory mulai merasa bahwa keberadaan masjid kecil tersebut mungkin meninggalkan pengaruh spiritual yang masih terasa hingga kini. Dr. Hasan menunjukkan bahwa masjid itu kemungkinan besar menjadi tempat di mana pola bulan sabit pertama kali diperkenalkan ke wilayah tersebut. Dengan antusias, mereka mengunjungi lokasi asli gereja dan menemukan batu nisan tua dengan ukiran yang menyerupai tulisan Arab. Gregory merasa bahwa semakin banyak petunjuk yang mereka temukan, semakin jelas bahwa lokasi ini menyimpan sejarah yang penting namun terlupakan. Emily, yang awalnya skeptis, mulai tertarik dengan bagaimana sejarah ini menggambarkan keragaman budaya dan kepercayaan di masa lalu. Penemuan ini membuat Gregory yakin bahwa pola bulan sabit bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari warisan spiritual yang lebih besar. Ketertarikan Gregory terhadap kitab tua dan sejarah Muslim mulai menjadi bahan pembicaraan di antara jemaat gereja. Beberapa anggota jemaat merasa bahwa ia terlalu jauh menyelidiki agama lain, yang dianggap bisa menggoyahkan iman Kristen mereka. Mereka mulai mempertanyakan khotbah-khotbah Gregory, terutama ketika ia berbicara tentang pentingnya mencari kebenaran di luar batas tradisi. Sebuah kelompok kecil jemaat bahkan menemui Gregory secara langsung, menyampaikan kekhawatiran bahwa ia mungkin meninggalkan prinsip dasar gereja. Meskipun demikian, Gregory merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia temukan, dan ia tetap membaca kitab tua tersebut secara diam-diam. Ia mulai menyisipkan doa-doa pribadi untuk meminta bimbingan Tuhan agar menunjukkan jalan yang benar dalam situasi yang semakin rumit ini. Dr. Hasan mencoba memberikan dukungan moral dengan menyarankan Gregory untuk terus mencari pengetahuan tanpa rasa takut. Di sisi lain, beberapa jemaat yang lebih terbuka, seperti Sarah dan David, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap apa yang sedang Gregory pelajari. Tekanan dari kelompok konservatif semakin meningkat, bahkan beberapa di antaranya mulai menyebut Gregory sebagai pengkhianat iman. Meskipun merasa tertekan, Gregory tetap teguh pada pendiriannya bahwa pencarian kebenaran adalah jalan yang harus ia tempuh, apapun risikonya. Ketika Gregory mencoba mencari jawaban tentang dirinya sendiri, ia mulai menggali silsilah keluarganya yang selama ini tidak ia perhatikan. Ia menemukan dokumen lama milik kakek buyutnya, yang menunjukkan bahwa keluarganya berasal dari Spanyol sebelum bermigrasi ke Amerika. Dalam dokumen itu terdapat simbol-simbol yang menyerupai pola bulan sabit, yang membuat Gregory bertanya-tanya apakah ada hubungan dengan penemuannya di gereja. Setelah berkonsultasi dengan Emily,
Ia menyadari bahwa keluarganya mungkin berasal dari Andalusia, sebuah wilayah yang memiliki sejarah panjang dengan Islam. Dr. Hasan menjelaskan bahwa pada masa lalu, Andalusia adalah pusat peradaban Islam yang menghasilkan banyak karya seni, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Gregory mulai merasa bahwa penemuannya bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari perjalanan takdir yang lebih besar untuk memahami akar keluarganya. Ia juga menemukan sebuah buku harian tua milik neneknya, yang menyebutkan bahwa keluarganya dulu memiliki hubungan dengan komunitas Muslim di Spanyol. Gregory merasa bahwa rahasia ini telah lama tersembunyi dan mungkin merupakan kunci untuk memahami apa yang ia alami sekarang. Pengetahuan ini semakin menguatkan keinginannya untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam dan kaitannya dengan sejarah keluarganya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang gereja atau kitab tua, tetapi juga tentang menemukan jati dirinya dan makna iman yang sejati. Para ilmuwan di National Weather Service, NWS, melakukan simulasi komputer untuk menganalisis pola badai yang melanda St. Clair, termasuk fenomena bulan sabit di gereja. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pola bulan sabit di atap gereja memiliki keunikan yang tidak biasa, mengarah pada kemungkinan adanya faktor lain yang memengaruhinya. Gregory membaca laporan tersebut dan mulai merenungkan bagaimana tanda-tanda di alam dapat mencerminkan kebesaran Tuhan. Dr. Hasan juga menyinggung konsep Islam tentang alam sebagai ayat-ayat Tuhan yang dapat membantu manusia memahami kebesarannya. Simulasi itu menunjukkan bahwa badai tidak sepenuhnya acak, tetapi memiliki pola yang menggambarkan keteraturan dan keindahan tersembunyi. Para ilmuwan menemukan bahwa pola bulan sabit terbentuk karena interaksi unik antara angin badai, struktur atap, dan kelembapan udara. Gregory mulai melihat pola ini sebagai lebih dari sekadar fenomena ilmiah. Ia merasa itu adalah pesan tersembunyi yang menuntunnya pada refleksi spiritual. Ia merenungkan bagaimana hal-hal yang tanpa acak seringkali memiliki makna lebih dalam yang hanya bisa dipahami dengan hati yang terbuka. Diskusi ini menginspirasi Gregory untuk melihat alam sebagai bukti dari kuasa dan kebesaran Tuhan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab yang ia pelajari. Dengan pemahaman baru ini, Gregory merasa bahwa ia semakin dekat untuk menemukan kebenaran yang telah lama ia cari. Gregory mulai merasakan perpecahan dalam hatinya ketika ia merenungkan ajaran yang telah ia anut sepanjang hidup dan wahyu baru yang ia pelajari dari Al-Quran. Ia sering menghabiskan malam dengan membaca Al-Quran dan membandingkan isinya dengan Alkitab, mencoba mencari keselarasan di antara keduanya. Gregory merasa tertarik oleh pesan-pesan tentang keadilan, belas kasih, dan kesederhanaan dalam Islam yang selaras dengan banyak nilai yang ia yakini. Namun, ia juga merasa bersalah karena mempertanyakan keyakinannya sendiri, takut mengecewakan jemaat yang telah mempercayainya sebagai pemimpin rohani. Pertentangan ini semakin mendalam saat ia mulai merasa bahwa Al-Quran memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum ia temukan. Gregory mulai berdoa dengan cara yang berbeda, memohon kepada Tuhan agar memberinya bimbingan untuk mengambil keputusan yang benar. Emily dan Dr. Hasan melihat kegelisahan Gregory dan mencoba meyakinkannya bahwa perjalanan mencari kebenaran adalah sesuatu yang wajar dan mulia. Meskipun demikian, Gregory merasa terjebak di antara dua dunia. Tidak yakin apakah ia harus terus mengikuti jalan yang telah ia mulai atau kembali ke keyakinan lamanya. Suara hatinya mulai mendominasi, mendorongnya untuk terus menggali lebih dalam dan mencari kebenaran yang sesungguhnya tanpa rasa takut. Gregory tahu bahwa pilihan yang ia buat akan mengubah hidupnya dan hidup banyak orang di sekitarnya, tetapi ia merasa bahwa ia harus melangkah maju. Pada suatu malam yang tenang, seseorang dengan niat buruk mencoba masuk ke gereja untuk merusak pola bulan sabit yang terukir di atap. Orang itu membawa alat berat dan mencoba menghancurkan bagian atap tempat pola itu terlihat, menganggapnya sebagai simbol penghinaan terhadap iman Kristen. Ketika Gregory mendengar suara-suara di gereja, ia segera bergegas ke sana dan menemukan seseorang tengah memanjat ke atap. Gregory memanggil polisi, tetapi sebelum mereka tiba, hujan tiba-tiba turun dengan deras, membuat orang itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tanpa sempat merusak pola. Meskipun tidak terluka parah, orang itu mengaku bahwa ia merasa terancam oleh perhatian Gregory terhadap kitab tua dan pola bulan sabit. Jemaat yang datang ke tempat kejadian mulai berdiskusi tentang insiden itu, dengan beberapa orang semakin curiga terhadap Gregory. Namun, pola bulan sabit tetap utuh, tidak tergores sedikit pun, membuat Gregory percaya bahwa ada perlindungan ilahi atas tempat itu. Insiden ini menimbulkan reaksi beragam di antara jemaat, dengan beberapa orang mulai menganggap pola itu sebagai tanda dari Tuhan yang tidak boleh diabaikan. Gregory mengambil kesempatan ini untuk kembali mendorong jemaat agar bersikap terbuka dan tidak cepat menyimpulkan makna dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Dalam hati, Gregory merasa bahwa pola bulan sabit adalah petunjuk yang semakin memperkuat perjalanan spiritual yang sedang ia jalani. Gregory memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada jemaat tentang penemuan dan pelajaran yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Dalam khotbahnya, ia mengutip ayat-ayat dari Al-Quran yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan,
mengaitkannya dengan nilai-nilai yang sudah dikenal dalam Alkitab. Ia berbicara tentang bagaimana kebenaran yang sejati tidak terikat pada tradisi tertentu, tetapi merupakan panggilan universal bagi semua manusia. Jemaat yang mendengarkan terlihat terpecah. Beberapa tampak terinspirasi oleh kata-katanya, sementara yang lain menunjukkan ketidaksetujuan yang jelas. Gregory mencoba meyakinkan mereka bahwa belajar dari ajaran lain tidak berarti meninggalkan iman, melainkan memperkaya pemahaman mereka tentang Tuhan. Sarah, salah satu jemaat yang mendukung Gregory, menyatakan bahwa apa yang ia katakan menggugah hati banyak orang untuk memikirkan kembali apa artinya iman. Namun, kelompok yang lebih konservatif merasa bahwa Gregory telah melangkahi batas dengan memasukkan elemen asing ke dalam ajaran mereka. Gregory tetap teguh, percaya bahwa pesan cinta dan kebenaran harus disampaikan tanpa rasa takut, meskipun itu membawa risiko. Ia mulai mengadakan diskusi kecil setelah kebaktian untuk menjelaskan lebih jauh tentang kesamaan ajaran Al-Quran dan Alkitab. Meskipun mendapat tentangan, Gregory merasa bahwa cahaya pemahaman baru mulai menyebar di antara jemaatnya. Jemaat gereja mulai terbagi menjadi dua kubu yang jelas, mereka yang mendukung pencarian Gregory untuk kebenaran dan mereka yang menganggapnya menyimpang dari iman Kristen. Ketegangan meningkat saat kelompok konservatif mengajukan petisi kepada Dewan Gereja untuk mencopot Gregory dari posisinya sebagai pendeta. Gregory diundang ke pertemuan Dewan untuk menjelaskan tindakannya, di mana ia diminta untuk memilih apakah akan tetap berpegang pada tradisi atau meninggalkan gereja. Dalam pertemuan tersebut, Gregory mencoba menjelaskan bahwa pencariannya adalah untuk memahami Tuhan lebih dalam, bukan untuk menggantikan iman mereka. Namun, kata-katanya tidak mampu meyakinkan semua pihak, dan Dewan Gereja memberikan ultimatum agar ia membuat keputusan dalam waktu 1 minggu. Di tengah tekanan yang luar biasa, Gregory merasa terombang-ambing antara kesetiaannya kepada jemaat dan panggilannya untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Sarah dan David, yang mendukung Gregory, mencoba memberinya semangat dengan mengingatkan bahwa Tuhan selalu bersama mereka yang tulus mencarinya. Gregory mulai merenungkan apakah ia harus menyerah pada tekanan atau melanjutkan perjalanan spiritual yang telah mengubah hidupnya. Ia menghabiskan malam dengan berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan agar menunjukkan jalan yang harus ia tempuh. Dalam hati, ia merasa bahwa keputusannya akan membawa perubahan besar, baik bagi dirinya sendiri maupun jemaat yang ia layani. Malam itu, Gregory kembali bermimpi tentang lautan, tetapi kali ini ada suasana yang berbeda, tenang, damai, dan penuh cahaya. Ia melihat pria berjanggut yang pernah ia temui dalam mimpinya sebelumnya, yang kali ini memanggilnya untuk mendekat dengan senyuman lembut. Pria itu memintanya untuk bersujud di hadapan Tuhan Yang Esa, mengatakan bahwa hanya dengan tunduk sepenuhnya ia akan menemukan kedamaian sejati. Gregory merasa ragu pada awalnya, tetapi tatapan pria itu memberinya keberanian untuk melangkah dan mengikuti ajakannya. Ketika ia bersujud dalam mimpinya, Gregory merasakan kedamaian yang luar biasa mengalir ke dalam hatinya, seolah semua beban hidupnya lenyap. Ia mendengar suara yang lembut namun penuh wibawa, mengatakan bahwa, jika kebenaran adalah milik Tuhan, dan siapa yang mencarinya akan menemukannya. Saat ia terbangun, Gregory merasakan air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini bukan karena kebingungan, melainkan rasa syukur yang mendalam. Ia merenungkan mimpi itu sepanjang pagi, merasa bahwa itu adalah jawaban atas doa-doanya yang penuh keraguan dan keputusasaan. Gregory mulai menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengabaikan panggilan ini, meskipun itu berarti meninggalkan semua yang ia kenal sebelumnya. Dengan hati yang penuh keberanian, ia bersiap untuk menghadapi apapun konsekuensi yang mungkin terjadi, yakin bahwa Tuhan telah menuntunnya ke jalan yang benar. Pada hari Minggu yang penuh ketegangan, Gregory berdiri di mimbar gereja untuk menyampaikan khotbah terakhirnya sebagai pendeta. Jemaat yang hadir merasakan keheningan yang berbeda, mereka tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, Gregory mengumumkan bahwa ia akan mencari kebenaran di luar gereja, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Beberapa jemaat terlihat terkejut dan bingung, sementara yang lain menahan air mata, merasa terkhianati oleh keputusan yang diambil oleh pemimpin spiritual mereka. Saya percaya bahwa perjalanan spiritual saya membawa saya pada pencarian yang lebih dalam, ujar Gregory dengan suara yang mulai bergetar, saya harus mengikuti kebenaran yang saya temukan. Beberapa jemaat yang telah mengikuti perjalanannya sejak awal, seperti Sarah dan David, tampak terinspirasi oleh keberaniannya untuk mengikuti hati nurani. Namun, banyak pula yang merasa kecewa dan marah, menganggap Gregory telah meninggalkan iman Kristen dan menghancurkan fondasi gereja. Meskipun demikian, Gregory merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuknya, meskipun itu berarti melepaskan segalanya yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Saya hanya ingin menemukan Tuhan dengan cara yang benar, dan saya tahu bahwa Tuhan selalu bersama saya, dimanapun saya berada, ditambahnya. Setelah khotbah terakhirnya, Gregory meninggalkan mimbar dengan langkah berat, tetapi hatinya merasa lebih ringan,
karena ia tahu bahwa kebenaran yang ia cari sudah berada di depan matanya. Gregory merasa cemas namun penuh tekad ketika melangkah menuju masjid terdekat bersama Dr. Hasan, yang telah menjadi temannya selama pencariannya. Ketika mereka tiba di masjid, suasana hening dan penuh kedamaian menyambut mereka, dan Gregory merasa seperti menemukan tempat yang telah lama ia cari. Dr. Hasan memberinya ruang untuk merenung sejenak, memberi waktu bagi Gregory untuk benar-benar meresapi keputusan besar yang akan ia buat. Di tengah doa-doa yang dipanjatkan oleh jamaah yang hadir, Gregory merasa sebuah ketenangan mengalir ke dalam dirinya, seolah Tuhan sedang mengizinkan ia untuk melangkah maju. Dengan hati yang penuh kerendahan hati, Gregory mengucapkan syahadat di hadapan imam masjid dan beberapa jamaah yang hadir. Ya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gregory merasa seolah dunia berhenti sejenak, dan ia merasa telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Ketika ia selesai mengucapkan syahadat, Dr. Hasan tersenyum dengan penuh kebanggaan, mengetahui bahwa Gregory telah menemukan jalan yang benar menurut hatinya. Jemaat di masjid menyambutnya dengan hangat, meskipun Gregory merasa ada beban berat yang harus ia hadapi akibat keputusannya ini. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru saja dimulai, dan tantangan yang lebih besar akan datang, namun ia merasa siap untuk menghadapinya. Gregory menatap langit-langit masjid dengan mata yang penuh harapan, berdoa agar ia bisa menjalani hidup baru ini dengan ketulusan dan keberanian. Berita tentang keputusan Gregory untuk memeluk Islam cepat menyebar di antara jemaat gereja, dan reaksi yang muncul sangat beragam. Beberapa jemaat merasa kecewa dan terluka, merasa seperti telah kehilangan seorang pemimpin yang selama ini mereka percayai dan hormati. Mereka yang merasa tertinggal mulai mengunjungi rumahnya dan mencoba meyakinkannya untuk kembali ke iman Kristen, namun Gregory tetap teguh pada keputusannya. Namun, ada juga yang mulai membaca Al-Quran yang ia tinggalkan di gereja, merasakan dorongan untuk memahami lebih dalam apa yang telah membuat Gregory melakukan langkah besar tersebut. Sarah, yang selama ini mendukungnya, merasa lega karena beberapa anggota jemaat yang lebih terbuka mulai melihat ada kebenaran dalam apa yang diajarkan oleh Gregory. Di sisi lain, beberapa dari mereka yang sebelumnya mengagumi Gregory merasa bingung, terombang-ambing di antara keyakinan lama mereka dan ajaran baru yang mereka dengar. Gregory merasakan kesedihan mendalam melihat bagaimana hal ini membagi jemaatnya. Namun ia percaya bahwa perjalanan spiritual adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ia berdoa agar mereka yang merasa bingung atau terkejut bisa menemukan kedamaian dalam hati mereka, seperti yang ia temukan dalam Islam. Gregory merasa bahwa ia tidak bisa mengubah pikiran orang lain, tetapi ia bisa menunjukkan dengan tindakan bahwa iman sejati datang dari kedalaman hati dan pencarian yang tulus. Meskipun kepedihan menyelimuti dirinya, ia merasa ada harapan baru, harapan bahwa suatu saat nanti, mereka yang mulai membaca Al-Quran akan menemukan kebenaran yang sama. Beberapa minggu setelah kepergian Gregory, sebagian jemaat mulai mendalami ajaran Islam dengan lebih serius, mencoba memahami apa yang telah membuatnya mengambil keputusan besar tersebut. Mereka berkumpul dalam diskusi kelompok yang terbuka, mempelajari Al-Quran dan membandingkannya dengan ajaran Kristen yang telah mereka anut selama ini. Diskusi mereka berfokus pada nilai-nilai universal yang ada dalam kedua agama, seperti cinta kasih, keadilan, dan pentingnya kedamaian. Meskipun ada perbedaan dalam ritual dan keyakinan, mereka mulai menemukan harmoni yang mengejutkan antara ajaran Kristen dan Islam. Sarah, yang terus mendukung Gregory, merasa terinspirasi oleh kesediaan beberapa jemaat untuk mengatasi perbedaan dan mencari persamaan dalam ajaran kedua agama. Di antara mereka yang hadir, ada yang merasakan perasaan damai dan kedamaian setelah mempelajari lebih dalam tentang Islam, merasa bahwa kebenaran universal yang mereka cari selama ini akhirnya ditemukan. Pada saat yang sama, ada pula yang merasa bingung, tidak tahu bagaimana cara menyatukan ajaran Kristen yang telah lama mereka anut dengan pemahaman baru ini. Namun, diskusi terus berlanjut dengan semangat terbuka, dan beberapa jemaat mulai merasakan bahwa perjalanan mereka bersama Gregory bukanlah akhir, tetapi awal dari pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan. Gregory, yang kini mulai dikenal sebagai Abdullah, dengan sabar mendengarkan setiap pertanyaan dan kebingungan, berusaha menjelaskan perjalanan spiritualnya dengan penuh kasih dan kerendahan hati. Dengan semakin banyaknya jemaat yang terbuka pada pemahaman baru, gemuruh perubahan mulai terasa, dan mereka tahu bahwa gereja ini akan segera menjadi tempat yang berbeda, tempat yang mengedepankan penghargaan dan pemahaman lintas agama. Suatu hari, setelah beberapa bulan penuh diskusi dan pembelajaran, jemaat gereja yang kini sebagian besar mulai tertarik pada Islam mengadakan sebuah pertemuan besar untuk membuat keputusan bersama. Gregory, atau Abdullah, berdiri di depan mereka dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, saat di mana mereka akan mengucapkan syahadat bersama-sama. Dengan hati penuh harapan, Abdullah mulai berbicara tentang perjalanan spiritual mereka, mengingatkan jemaat bahwa ini adalah langkah besar, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masyarakat secara keseluruhan.
Dengan semangat yang kuat, mereka satu persatu mengucapkan syahadat, menegaskan iman mereka kepada Tuhan Yang Esa dan menerima Islam sebagai jalan hidup yang baru. Suasana di gereja tersebut sangat emosional, dan beberapa orang menangis, merasa seperti beban spiritual yang mereka rasakan selama ini akhirnya terangkat. Beberapa jemaat yang masih ragu sebelumnya kini merasa yakin setelah melihat keberanian teman-teman mereka untuk mengucapkan syahadat secara terbuka. Momen itu menjadi sejarah di St. Clair, bukan hanya sebagai peristiwa spiritual, tetapi sebagai simbol perubahan besar dalam cara mereka melihat Tuhan, agama, dan hubungan antar sesama. Abdullah merasa sangat terharu dan bersyukur melihat bagaimana perjalanan panjang mereka berakhir dalam satu momen yang penuh kedamaian dan keyakinan. Setelah syahadat massal, mereka bersama-sama berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan agar dapat menjalani hidup baru mereka dengan penuh keberanian dan kasih. Saat pertemuan itu berakhir, gereja yang dulu dipenuhi dengan ketegangan dan perbedaan kini dipenuhi dengan rasa persatuan dan kedamaian yang mendalam. Setelah peristiwa syahadat massal, gereja yang kini telah menjadi pusat komunitas lintas agama mulai direnovasi untuk mencerminkan perubahan yang terjadi di dalamnya. Gereja tersebut, yang dulu berdiri sebagai simbol Kristen, kini menjadi tempat di mana ajaran-ajaran dari berbagai agama dapat dihargai dan dipelajari bersama. Atap gereja yang dulu menjadi saksi badai yang mengguncang kini menyimpan pola bulan sabit, simbol yang melambangkan kedamaian dan kesatuan, serta perjalanan spiritual yang telah mereka lalui bersama. Renovasi dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap mempertahankan elemen-elemen asli gereja yang banyak memiliki kenangan bagi jemaat, namun juga menciptakan ruang baru yang lebih inklusif. Abdullah merasa bangga melihat bagaimana tempat yang dulu penuh dengan keraguan kini menjadi simbol dari perubahan dan harapan bagi banyak orang. Di setiap sudut gereja, ada papan-papan informasi yang menjelaskan tentang perjalanan komunitas ini dan bagaimana mereka menemukan persamaan di antara perbedaan. Beberapa anggota komunitas mulai mengadakan acara lintas agama, mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk belajar bersama tentang agama-agama yang ada di dunia. Meskipun ada tantangan dan kebingungan dari luar, komunitas ini merasa lebih kuat daripada sebelumnya, karena mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang langka dan penuh makna. Gereja yang kini menjadi pusat komunitas itu tidak hanya berdiri sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai simbol bahwa kedamaian dan pemahaman lintas agama adalah mungkin. Abdullah dan jemaatnya berjanji untuk terus menjaga cahaya ini, agar gereja tetap menjadi tempat yang menyatukan, bukan memecah belah, sebagai pengingat akan perjalanan spiritual mereka yang luar biasa. Beberapa bulan setelah renovasi selesai, Abdullah berdiri di depan komunitas baru yang terbentuk di gereja tersebut, dengan hati penuh harapan dan semangat. Kini, gereja yang dulu dikenal sebagai tempat ibadah Kristen, telah menjadi rumah bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih luas tentang Tuhan dan ajarannya. Abdullah memimpin doa pertama kali di masjid yang telah dibangun di bagian belakang gereja, mengajak semua yang hadir untuk merenung tentang makna hidup dan hubungan mereka dengan Tuhan. Di tengah doa itu, Abdullah merasa sebuah kedamaian yang sangat dalam, seolah Tuhan telah menyempurnakan perjalanan hidupnya yang penuh pergolakan. Dengan nama baru, Abdullah memimpin komunitas yang kini terdiri dari berbagai latar belakang agama, bersatu dalam semangat saling menghormati dan belajar bersama. Meskipun tidak semua orang mengerti atau menerima perubahan ini, Abdullah tahu bahwa ini adalah jalan yang telah dipilih Tuhan untuknya. Komunitas ini semakin berkembang, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengajak orang untuk berdiskusi tentang agama dan nilai-nilai universal yang ada di dalamnya. Abdullah merasa bahwa ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, yaitu menjadi jembatan antara agama-agama, menyebarkan pesan kedamaian, kasih, dan pengertian. Dengan doa dan harapan, Abdullah melihat masa depan yang cerah bagi komunitasnya, yakin bahwa kebenaran yang ditemukan bersama-sama akan terus berkembang dan memberi manfaat bagi dunia.